Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, Alhamdulillah. Sudah pimpin doa belum ketua kelas? Belum. Oh, kalau belum silahkan pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya. Oke, silahkan. Oke, bagus. Baiklah anak-anak, bagaimana? Masih semangat tidak belajarnya hari ini? Kurang? Kenapa? Nggak boleh gitu dong, seharusnya kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Setidaknya rasa semangat itu bisa untuk memotivasi diri. Karena kalau kita nggak semangat, ya bagaimana kita bisa memahami materinya? Harus semangat dong. Oke, bagus. Bella anak-anak, apakah kalian ada yang masih ingat tentang materi kita minggu kemarin? Oke, silakan. Bagi yang ingat, nanti ibu beri tambahan nilai. Jangan takut. Silakan, bisa? Oke, bagus. Ada lagi? Rian? Oke, bagus. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan ya materi minggu kemarin, tetapi di materi yang berbeda, yaitu mengenai cerpen. Ada yang tahu tidak apa itu cerpen? Ya bagus, cerita pendek ya. Memang iya cerita pendek cerpen itu. Ibu pikir di sini kalian sudah pernah ya semuanya membaca cerpen? Ada yang belum pernah? Pernah dong, pasti sudah pernah semua. Baiklah, di sini kita akan membahas sedikit ya mengenai cerpen. Cerpen ini merupakan bentuk karya sastra yang bersifat fiksi yang menceritakan suatu kejadian seorang tokoh yang di dalamnya terdapat berbagai konflik dan penyelesaian di dalamnya. Di sini dalam sebuah cerpen tentunya juga ada unsur bahasanya. Unsur bahasa cerpen ini apa saja sih? Yang pertama itu dia terdiri dari 10.000 kata, kemudian ceritanya lebih singkat dibandingkan dengan novel. Kemudian yang ketiga, biasanya mudah dipahami oleh pembaca karena bahasanya bersifat sederhana. Kemudian habis dibaca dalam satu kali duduk. Artinya, dalam membaca sebuah cerpen ini kita tidak perlu membutuhkan waktu lama. Dalam sehari pun bisa selesai, karena berbeda sifatnya dengan novel. Kalau novel kan tidak mungkin satu hari kita bisa selesai dalam membaca novel, karena kan novel itu ceritanya cukup banyak, berbeda dibandingkan dengan cerpen. Kemudian biasanya mengisahkan pengalaman seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, cerpen itu biasanya meninggalkan sebuah amanat yang sangat mendalam bagi seorang pembaca. Biasanya kan cerpen ini dia menceritakan sesuatu pengalaman, baik itu pengalaman buruk maupun pengalaman baik oleh seorang tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di struktur cerpen ya. Di sini struktur cerpen juga ada 6. Yang pertama itu ada abstrak. Apa sih itu abstrak? Abstrak di sini dimaksudkan bagian awal dari sebuah cerpen yang bersifat opsional. Kemudian ada orientasi. Orientasi ini urutan kejadian dalam sebuah cerpen, yaitu seperti tempat, suasana, ataupun waktu kejadian cerpen tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada komplikasi. Komplikasi ini sebab dan akibat terjadinya suatu peristiwa yang diceritakan dalam cerpen tersebut. Kemudian yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi ini yaitu cerita sudah mencapai klimaks, artinya sudah timbul permasalahan yang diceritakan dalam cerpen tersebut. Kemudian yang kelima itu ada resolusi. Resolusi ini yaitu solusi yang sudah dicantumkan oleh pengarang untuk menyelesaikan atas konflik yang terjadi. Kemudian yang keenam itu ada koda. Koda ini amanat ataupun pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Baiklah anak-anak, itulah ya sedikit materi mengenai cerpen. Bagi kalian yang belum paham, bisa ditanyakan? Ayo, siapa yang belum paham? Boleh bertanya? Mengenai komplikasi?
Oh iya, baik di sini Ibu akan mengulang apa itu komplikasi ya. Komplikasi ini sebab dan akibat yang diceritakan dalam sebuah cerpen tersebut. Yaitu sebab ini maksudnya apa sih yang menjadi penyebab timbulnya konflik dalam cerpen tersebut. Kemudian yang namanya sebab sudah pasti ada akibat. Yaitu akibat ini yaitu dalam sebab tersebut apa sih yang dapat menimbulkan akibatnya? Seperti itu. Sudah paham? Oke. Ada lagi? Sudah cukup ya? Oke, baiklah. Di situ ada tugas ya di buku Bahasa Indonesia halaman 21. Itu ada tugas mengenai cerpen. Nanti kalian baca dulu keseluruhan isi cerpen tersebut, kemudian kalian tentukan apa saja struktur dalam cerpen tersebut. Oke, silahkan. Baiklah, yang sudah selesai boleh dikumpul. Ayo. Oke. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan mengulang ya atau mereview mengenai materi kita tadi sedikit. Yang pertama itu ada pengertian cerpen. Cerpen di sini merupakan bentuk karya sastra yang bersifat fiktif yang di dalamnya terdapat berbagai konflik dan kemudian disusul dengan penyelesaian yang dialami oleh suatu tokoh tersebut. Kemudian ada unsur bahasa dalam cerpen ataupun ciri bahasa dari cerpen tersebut. Yang pertama dia terdiri dari 10.000 kata, kemudian isinya lebih pendek dibandingkan dengan novel. Kemudian yang ketiga, mudah dipahami oleh pembaca karena bahasanya yang sifatnya sederhana. Kemudian yang ketiga, dia habis dibaca dalam 1 kali duduk. Kemudian biasanya dia meninggalkan sebuah amanat yang sangat mendalam bagi seorang pembaca karena dia mengangkat dari kisah kehidupan seseorang, yaitu biasanya seperti pengalaman baik ataupun buruk oleh seseorang tersebut. Kemudian ada struktur ya. Struktur cerpen ini ada 6. Yang pertama itu ada abstrak, kedua ada orientasi, ketiga ada komplikasi, keempat ada evaluasi, kelima ada resolusi, dan yang keenam ada koda. Baiklah anak-anak, itulah ya sedikit kita materi hari ini mengenai cerpen. Harus tetap semangat ya belajar. Itu nanti harus kalian ulang-ulang, kalian baca terus apa yang sudah kita pelajari hari ini supaya bisa lebih paham lagi. Oke? Oke, baiklah. Mungkin itu saja karena waktu sudah hampir habis ya. Itu saja materi kita hari ini. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu di lain waktu lagi dalam mata pelajaran yang sama, yaitu Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.